Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba manusia mengingatkan, ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa di tahun 2022 Ganjar Pranowo itu elektabilitasnya tinggi, sedangkan hari ini setelah dideklarasikan sebagai calon presiden justru elektabilitasnya terkalahkan oleh Pak Prabowo Subianto di urutan kedua begitu. Nah, betul memang hari ini di berbagai macam lembaga survei posisi pertama elektabilitas tertinggi calon presiden itu ada di kubu Pak Prabowo Subianto. Sebelum dideklarasikannya PAN dan juga Golkar, ya Prabowo itu sudah di urutan pertama. Walau alam hari ini sudah gabungnya PAN dan juga Golkar, berapa angka yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto, apakah ada perubahan yang signifikan atau tidak. Yang jelas 2022 dengan 2023 Ganjar Pranowo memiliki nilai presentasi hasil survei yang berbeda. Kalau awal mula tahun 2022 itu Ganjar di urutan pertama, kedua Pak Prabowo, ketiga Anies Baswedan, kemudian akhir tahun menjelang 2023 Pak Ganjar Pranowo di urutan pertama, Anies Rashid Baswedan yang naik, dan Pak Prabowo disalib oleh Anies begitu. Jadi Prabowo kebontot. Tapi setelah ada endorsement dari Presiden Joko Widodo kepada Pak Prabowo Subianto yang di beberapa kali event selalu menyebut nama Prabowo Subianto, bahkan ada satu pidato Jokowi yang saya masih ingat kurang lebih begini, 2 kali pilkada saya menang di Solo, kemudian di DKI Jakarta menang, kemudian pilpres 2 kali menang. Mohon maaf Pak Prabowo, mungkin setelah ini jatahnya Pak Prabowo Subianto. Nah, kalimat itu terus diulang-ulang seolah-olah Pak Joko Widodo mendukung Pak Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden penerus Jokowi. Sehingga di 2023 elektabilitas Pak Prabowo yang tadinya urutan ketiga itu rebound kedua, bahkan sampai hari ini Prabowo Subianto mampu menduduki di urutan pertama. Sedangkan Ganjar Pranowo yang tadinya di urutan kedua ke pertama hari ini jadi urutan kedua. Nah, teman-teman saya hormati dan hamba Malaysia mengakan. Pertanyaan itu sepertinya bukan hanya saya, teman-teman, tapi hampir banyak orang yang baik yang percaya terhadap survei ataupun yang tidak percaya terhadap survei pasti mempertanyakan hal tersebut. Saya sederhana akan menjawabnya. Pertama, bahwa ada 3 fenomena sekurang-kurangnya yang bisa mempengaruhi elektabilitas Pak Ganjar Pranowo turun peringkatnya menjadi kedua. Periode pertama ketika ada isu yang diangkat oleh sebagian kalangan terkait dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo yang membicarakan video porno. Yang kedua, ketika Pak Ganjar Pranowo menolak timnas U20 Israel, dan itu sangat viral dan sangat masif di berbagai macam media sosial. Padahal yang menolak itu bukan hanya Pak Ganjar Pranowo, tapi banyak sekali kalangan yang menolak. Tapi karena memang ini lagi-lagi berbicara terkait dengan kepentingan politik, maka Ganjar yang diserang sehingga simpati kepada Ganjar itu kembali menurun. Yang ketiga, setelah dideklarasikan Ganjar oleh Partai PD Perjuangan sebagai calon presiden 2024, ada kalimat dari elit Partai PD Perjuangan yang menyatakan bahwa Ganjar sebagai petugas partai, dan kalimat itu dipandang kurang diterima oleh masyarakat, seolah-olah petugas partai itu seperti babu, seperti apa gitu ya, yang bisa disuruh-suruh dan lain sebagainya. Padahal kita juga tahu semuanya direkomendasikan oleh partai politik, baik Anies, baik Prabowo, semuanya juga direkomendasikan oleh partai politik. Hanya saja mungkin ini juga sekaligus koreksi dan masukan bagi PDIP, ada mungkin bahasa yang lebih tepat selain daripada petugas partai. Tapi saya kira dari 2014 sampai hari ini PDIP tidak mau mengganti istilah tersebut. Jadi kekeh sampai hari ini istilahnya tetap petugas partai, tapi nggak jadi masalah. Dan karena kan partai politik juga nggak apa ya, enggak, bukan sekelompok orang-orang yang berniat jahat untuk negara, enggak menurut saya. Mereka hanya sekelompok orang yang punya ideologi masing-masing, kemudian juga punya konsepan masing-masing bagaimana caranya membangun negara Republik Indonesia. Adapun oknum-oknum, saya kira di semua partai politik juga punya oknumnya masing-masing. Kalau jahat
kata Pak Prabowo juga semua orang yang ada di partai itu baik. Yang yang jeleknya itu hanya sekedar oknum gitu. Dan saya meyakini itu boro-boro di partai politik, di lingkungan pendidikan juga oknum selalu ada. Nah, teman-teman saya hormati dan nama beliau mengatakan, lantas kenapa Ganjar Pranowo sudah berada di posisi kedua tapi terlihat santai? Nah, Partai PDI Perjuangan juga terlihat biasa-biasa saja, bahkan setelah PAN dan juga Golkar memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Subianto, seolah-olah tidak ada yang istimewa begitu. Pak Ganjar menanggapinya biasa biasa saja, Pak Anies juga menanggapi biasa-biasa saja. Kemudian juga PDIP juga menanggapinya biasa-biasa saja. Nah, saya melihat begini, kalaulah memang hari ini PDI Perjuangan itu sedang memberikan tugas yang sangat berat kepada Ganjar Pranowo, bagaimana dia mampu meyakinkan kepada masyarakat bahwa Ganjar Pranowo merupakan tokoh atau sosok yang cocok untuk memimpin Indonesia ke depan. Dengan apa? Dengan kriteria yang masyarakat inginkan, yaitu kinerjanya bagus, rekam jejaknya bagus, citranya bagus. Maka Ganjar suruh fokus kerja hari ini. Ganjar sowan ke para ulama, sowan ke masyarakat, bagaimana aspirasi masyarakat Ganjar dapatkan, bagaimana cara memecahkan solusi. Katakan Ganjar kan naik elektabilitasnya itu bukan karena efek Jokowi atau bukan karena Jokowi efek, tapi karena murni kinerja beliau selama memimpin di Jawa Tengah. Bagaimana menuntaskan kemiskinan? Oke, Jawa Tengah angka kemiskinannya tinggi, tapi lihat tren setiap periodenya itu mengalami penurunan gitu. Walaupun sedikit, yang jelas udah ada usaha. Karena kan tidak mudah memimpin Jawa Tengah yang jumlahnya puluhan juta tersebut gitu. Nah, teman-teman yang saya hormati, jadi tren elektabilitas Ganjar naik itu karena dipandang masyarakat, karena masyarakat memandang Ganjar mampu melanjutkan memimpin Indonesia gitu. Karena lihat di Jawa Tengah beliau konsisten mengkampanyekan kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil, kemudian stunting, menjaga kesehatan anak, menjaga kesehatan tetangga, pendidikan, termasuk juga pungli. Bahkan hari tadi Ganjar Pranowo juga mendapatkan berhasil memecahkan rekor muri beserta para influencer, di mana pada satu hari satu tempat memberikan apa namanya ya, alat tulis terbanyak berapa ribu gitu, saya lupa. Artinya bahwa Ganjar memang sampai hari ini masih tetap peduli terhadap pendidikan begitu. Nah, teman-teman yang saya hormati, itu yang menjadi kenapa hari ini Ganjar Pranowo dan Partai PDI Perjuangan santai tidak merespon turunnya elektabilitas. Beda dengan kalaupun nanti elektabilitas Ganjar Pranowo naik, ya itu merupakan bonus hasil kinerja Ganjar Pranowo yang dipercaya oleh masyarakat. Bagaimana ketika era Pak Joko Widodo mencalonkan diri sebagai calon presiden 2014 yang lalu, itu tidak ada efek Megawati. Masyarakat menilai karena Jokowi dipandang bisa atau mampu memimpin Indonesia di 2014 dan terbukti terpilih. Nah, bayangkan kalau Ganjar Pranowo ketergantungan terhadap Presiden Jokowi, ketika ketika memimpin Indonesia tanpa ada kemampuan, kan bahaya juga gitu. Nah, beda halnya dengan Pak Prabowo Subianto. Meskipun memang Pak Prabowo Subianto satu sisi memang masih ada kekuatan Jokowi efek, dan mungkin satu sisi juga ada hasil kinerja Pak Prabowo Subianto, tapi tidak kelihatan sebagaimana kelihatannya Ganjar Pranowo gitu. Pak Prabowo kan lebih sering kita lihat inten bareng dengan presiden. Bahkan Pak Hasto juga sedikit agak menyinggungnya gitu. Kriteria calon presiden itu harus yang memiliki rekam jejak, kinerja dan lain sebagainya, jangan hanya sekedar nempel bagaikan perangko. Dan Pak Dr. Burhanuddin Muhtadi menyebutnya kurang lebih itu sindiran kepada Pak Menhan begitu, yang dimana ada program Pak Jokowi, Pak Prabowo ikut gitu. Dan itulah teman-teman, dan sindiran-sindiran yang disampaikan memang secara verbal tidak terucap ya, sindiran Pak Hasto, apakah itu kepada Pak Prabowo, apakah itu kemana, tapi itu terlalu jauh. Hanya saja memang yang terlihat
hari ini kepuasan masyarakat terhadap Jokowi itu tinggi, kemudian Prabowo ada di dalamnya, ikut hadir gitu. Nah, teman-teman, saya juga sepakat dengan didikan PDIP kepada Ganjar bahwa Ganjar tidak boleh ketergantungan dengan Pak Joko Widodo. Karena Indonesia akan tidak terbayang bagaimana Indonesia jika dipimpin oleh orang yang memiliki elektabilitas yang tinggi tapi tidak memiliki kemampuan untuk bekerja. Sedangkan kader PDIP selalu mengkampanyekan utamakan wong cilik, kepentingan rakyat, kepentingan rakyat, kepentingan rakyat. Itu selalu disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Sekalipun eh, sisa-sisa dari 2004 yang membenci Megawati sampai hari ini itu belum hilang, dan mereka tidak bisa menjelaskan kenapa harus membenci Megawati Soekarno Putri. Mereka tidak bisa menjelaskan. Saya pernah berkali-kali bertemu dengan orang yang sangat membenci PDI Perjuangan, sangat membenci Bu Mega, sangat membenci Bu Puan, tanpa mereka bisa menjelaskan apa sebetulnya kesalahan yang dilakukan oleh Ibu Mega dan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Nah, teman-teman saya hormati dan hamba manusia mengatakan, saya kira sampai hari ini Pilpres 2024 masih cair dan kita masih berharap calon presiden mohon tunjukkan kinerja, dan kita juga masyarakat tidak ingin dipimpin oleh calon presiden yang atau pemimpin yang tidak bisa kerja, tidak punya solusi. Kalau Ganjar kan bicaranya gini, kalau pemimpin itu suka banyak masalah, dan masalah itu selalu dipertanyakan oleh masyarakat, dan satu di antara yang sering banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk bertanya meminta solusi adalah ulama. Maka Ganjar Pranowo meminta dukungan, doa, solusi, kemudian masukan, ilmu, wejangan dari para ulama, dan itu juga bagian daripada upaya untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia. Menurut saya sangat positif. Dan teman-teman saya hormati dan hamba malu saya mengatakan, tidak hanya sekedar menggunakan kekuatan mesin partai politik untuk membangun Indonesia, tapi juga dukungan dari semua pihak, termasuk salah satunya masyarakat dan tokoh masyarakat dan juga tokoh para alim ulama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.